Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan bagikan tanaman Dunia Tani yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter. Yaitu tanamannya apa? Tanamannya ada cabai, teman-teman. Bisa dilihat ini cabai yang sering saya bagikan pada teman-teman ya. Tentang cabai ini adalah indukan bibit yang saya tanam lagi di perkarangan ini, teman-teman ya. Jadi indukannya seperti ini, buahnya juga bisa dilihat ya. Tuh, ada yang masih ini sudah mengecil ini, teman-teman. Tapi ada yang lebih bagus. Tuh, seperti ini. Ini adalah bibitnya, teman-teman. Indukan bibit. Nah, tanaman ini umurnya sudah ada 6 bulan ya. 6 bulan seperti ini, teman-teman. Memang daunnya agak rontok ya karena di musim penghujan. Oke, dan anakannya itu seperti ini. Nah, saya tunjuk ini adalah anakannya, teman-teman ya. Ini terkena pecak daun ya, tapi tidak masalah selama ini masih daun pucuknya itu masih sehat, masih bagus ya, aman saja teman-teman ya. Nah, dan ini anakannya tuh seperti ini, teman-teman ya. Di situ juga ini yang baru berumur, saya tanam itu sekitar 1 bulan kurang ya. Pertumbuhannya seperti ini tuh, bisa dilihat tuh ya. Ini di pekarangan 10 kali 5 meter, teman-teman ya. Dan daun bawangnya juga saya tanam di sebelahnya. Ini tanaman kacang panjang, teman-teman ya. Ini juga. Oke. Nah, ini kita rawat. Daun bawangnya kita rawat, teman-teman. Tuh. Oke. Jadi yang saya bagikan di video kali ini bukan tentang masalah tanaman cabai ya, melainkan tanaman pembenah tanah ya, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya. Kita tidak perlu bikin seperti katalis, pembenah tanah lainnya, itu tidak perlu. Sebenarnya alam sudah menyediakan, teman-teman. Nah, seperti apa tak? Jadi kalau tidak salah itu 1 bulan yang lalu, 1 bulan kurang, teman-teman, itu sudah saya bagikan bibit orok-orok yang saya tabar di sini ya. Seperti apa bibitnya saya kasih tunjuk pada teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Tuh, sudah tumbuh ya. Ini baru berumur 1 bulan kurang. Ini nanti kalau sudah setinggi kurang lebih 1 meter baru saya panen pupuk gratis ya. Kenapa saya bilang panen pupuk gratis? Karena tumbuhan orok-orok ini itu adalah pengganti nitrogen, teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang pupuk gratis itu ya. Oke. Duh. Maksudnya untuk pupuk nitrogen gratis gimana, Pak? Jadi saya kasih tunjuk, ini saya cabut satu saja, teman-teman ya, untuk teman-teman bisa memahami. Nah, ini saya cabut. Jadi di akar ini itu ada bintilnya seperti ini ya. Bisa dilihat ya, ini bintil akar dari tanaman orok-orok. Nah, bintil inilah yang menyimpan nitrogen, menyimpan unsur hara nitrogen. Ini biasanya diperlukan untuk tanaman lainnya ya. Nih, tapi ini masih kecil, teman-teman. Kalau sudah tinggi, sudah sekitar ya, jangan sampai berbunga, itu sudah banyak sekali bintilnya tuh. Tapi ada penggantinya lagi untuk tanaman ini. Nah, penggantinya apa, Pak? Tuh kan. Oke. Sebelumnya simak saja video kali ini sampai selesai agar teman-teman paham dan bisa mengerti tentang tumbuhan ya. Oke, langsung saja ya. Jadi pengganti untuk tanaman orok-orok ini itu kalau di lahan teman-teman tidak mau, kalau ini kan tidak menghasilkan, teman-teman, tidak dipanen hasilnya ya. Tapi teman-teman bisa ganti dengan kacang panjang, bukan kacang panjang, dengan kacang tanah, dengan kacang hijau, itu bisa. Dengan syaratnya ya, teman-teman. Kacang tanah itu diambil yang sudah bisa dikonsumsi saja. Kalau masih muda itu jangan, kita kembalikan ke tanahnya sama daunnya itu, teman-teman ya. Kalau kacang hijau kita panen bisa ya, tapi panennya jangan dicabut, teman-teman. Kita potong saja tuh, kita ambil saja untuk bagian atas. Nah, untuk akarnya kita tinggal di dalam tanah tuh. Itu yang bisa menghasilkan dua sekaligus, pupuk alami dan juga
hasil panen itu. Tapi kalau tanaman oro-oro ini tidak, teman-teman, tidak menghasilkan panennya, melainkan menghasilkan pupuknya saja itu ya. Tapi ini lebih bagus daripada tanaman yang menghasilkan dua bahan itu, pupuk dan hasil panen itu ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang lebih bagus? Karena ini langsung digiling pada tanahnya ya. Jadi nanti kalau sudah tinggi sekitar ya 1 meter lebih ya teman-teman ya, sampai jangan berbunga, jangan berbuah. Kalau berbuah nanti tumbuh lagi teman-teman ya. Nah itu kita giling, itu otomatis tanah kita sudah bercampur dari ini, bercampur dengan tanaman ini itu loh ya. Ini adalah pembenah tanah alami. Ini biasanya orang zaman dulu kalau memasuki musim kemarau kan tidak bisa ditanami teman-teman, itu ditanami seperti ini. Supaya apa? Supaya tanahnya itu bisa pulih kembali itu ya teman-teman ya, bisa meningkatkan hasil panen. Biasanya kalau orang zaman dulu kalau hasil panennya itu sudah tidak seperti biasanya di tahun-tahun kemarin, itu ditanami ini teman-teman, nanti akan pulih kembali untuk hasil panennya itu ya. Jadi tidak setiap kemarau kita tanam ini, tidak. Kalau orang zaman dulu itu setelah hasil panennya menurun baru ditanami ini tuh. Tapi kalau di musim kemarau kita bisa tanam ini ya lebih bagus, tanah kita lebih banyak unsur hara nantinya itu ya. Oke, dari sini paham, sudah jelas ya. Jadi itu yang saya bagikan pada teman-teman. Ini baru umurnya kurang 1 bulan ya, seperti ini hasilnya. Nanti kalau sudah tinggi ya nanti akan saya bagikan pada teman-teman juga. Oke, itu ya. Nah untuk saat ini saya akan panen sayur teman. Panen sayur apa? Dari daun singkong. Tuh banyak sekali daun singkong di sini ya. Tuh. Oke, lanjut. Nah ini banyak ya daun singkongnya, kita panen dan kita akan panen cabenya. Karena ada yang merah-merah juga teman-teman ya. Dan panen mentimun. Nah mentimun ya, ini yang saya tanam secara organik teman-teman. Mentimunnya di lahan ini sering saya bagikan, dan ini tanpa menggunakan pupuk kimia ya, seperti ini tuh ya. Lumayan teman-teman, meskipun baru belajar berbuah ya. Tuh ada juga di sana. Oke, lanjut saja ya, kita panen dari mentimun ini dulu teman-teman. Oke, jangan lupa kalau habis panen itu kita pruning seperti ini. Ini penting teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memfokuskan unsur hara itu ke atas ya, ke atasnya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini ya. Tuh. Ya, jadi jangan lupa kita pruning nanti agar unsur hara itu fokus ke atas, pertumbuhan lagi itu ya. Oke, kita lanjut panen cabai dan juga sayur, yaitu daun singkong.
lumayan teman-teman ya, seperti ini cabenya. Oke, tinggal kita panen daun singkongnya. Tuh, seperti ini hasilnya. Lumayan teman-teman ya. Nih, mantap. Oke, itu saja saya bagikan pada teman-teman ya, terutama bagi warga perkotaan ya. Jangan lupa selalu kita menanam ya, meskipun di perkarangan belakang rumah pun bisa teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bercocok tanam. Oke, saya akhiri video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian ya di skala kecil. Oke, saya undur diri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dari saya, petani cerdas luar biasa.